Di sini saya akan mendeskripsikan 3 berita yang sama dari sumber yang berbeda. Yang pertama itu dari kalbargerpi.co.cdn, Kalimantan Today, dan yang ketiga itu ada gesuri.id. Dari ketiga berita tersebut berisi tentang sosialisasi pendidikan politik dalam upaya meningkatkan partisipasi dan literasi politik untuk pemilih pemula di pemilu 2024 yang akan datang. Dengarlah nyanyi sunyiku. Tujuan dari berita yang telah dipaparkan yaitu yang pertama meningkatkan upaya partisipasi dan literasi politik untuk pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk partai politik. Yang ketiga, pemilih pemula mendapatkan pendidikan politik yaitu politik yang menyangkut kepengurusan, perebutan kekuasaan secara sah yang dipilih langsung oleh masyarakat. Untuk yang kedua, mengenai agen dari adanya berita ini yaitu anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kalimantan Barat 1 yaitu Dr. Andes Cornelius M. Lalu sasaran dari kegiatan ini adalah para pemilih milenial serta kader PDIP itu sendiri. Adapun isi dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pencerahan, memberikan pencerdasan, serta memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula agar tidak salah menentukan pilihannya nanti saat pemilu tahun 2024. Diharapkan kepada para pemilih pemula untuk memilih partai politik yang memiliki ideologi Pancasila dan menjadi pemilih yang cerdas, gunakan logika serta akal, jangan asal memilih, karena pilihan kita nantinya akan menentukan nasib negara Indonesia 5 tahun yang akan datang. Baik, di sini yaitu tentang kelebihan. Yang pertama, dapat mengetahui nilai dalam kehidupan sehari-hari bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu dapat memberikan contoh atau suri teladan yang baik. Yang ketiga, memberikan kemajuan pada rakyat Indonesia. Yang keempat, memberikan anggota masyarakat baik dalam wujud kepedulian maupun politik dalam berorganisasi. Yang terakhir yaitu dapat mengetahui regulasi antar partai politik. Analisis dalam hal kekurangan. Yang pertama, hanya masing-masing aliran saja yang bisa bernaung di bawah kepentingan partai tersebut. Kemudian yang kedua, persatuan partai sangat lemah dan hilang karena antar partai saling memisahkan diri dan hanya mendirikan partai tersebut. Kemudian yang ketiga, pada masa kritis masih berpicu hanya pada satu partai, padahal menentukan nasib untuk program kerja dalam 5 tahun waktu ke depan. Terdapat 3 solusi yang kelompok kami berikan mengenai pendidikan politik di Indonesia. Yang pertama, seharusnya pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan secara merata tanpa harus memandang latar belakang masyarakat. Yang kedua, pendidikan politik adalah tugas negara. Sebaiknya tidak disalahgunakan untuk mendoktrin rakyat, tetapi digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan rakyat terhadap politik sehingga dapat turut serta berpartisipasi dalam politik guna mewujudkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali 2 kali saja atau hanya ketika menjelang pemilu saja.